Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Eta Kirana Pretisia dengan NIM 1261022111112 dari kelas HKI 5B. Di sini saya akan membuat video dengan bertujuan untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Amiril A'la MH. Langsung saja dalam video ini saya akan membahas tentang prosedur beracara di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengadili. Dengan prosedur sebagai berikut akan saya jelaskan. Yang pertama adalah penelitian administrasi. Penelitian administrasi ini dilakukan oleh kepaniteraan. Merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register, yaitu apabila setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. Lalu diatur mengenai penelitian administrasi ini. Yang pertama, petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah panitera, wakil panitera, maupun panitera muda perkara sesuai pembagian tugas yang diberikan. Lalu yang kedua, pada setiap surat gugatan yang telah masuk haruslah sesegera mungkin untuk diberi stempel dan langsung diberi tanggal pada sudut kiri atas. Lalu dalam hal suatu pihak didampingi kuasa, maka bentuk surat kuasa khusus dengan materai secukupnya. Dan surat kuasa khusus yang diberi cap jempol haruslah dikuatkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, untuk memudahkan pemeriksaan perkara, maka setelah suatu perkara didaftarkan dalam register dan memperoleh nomor perkara, oleh staf kepaniteraan dibuatkan resum gugatan terlebih dahulu yang sebelumnya akan diajukan kepada ketua pengadilan. Nah, itu adalah tahapan administrasinya. Lalu yang selanjutnya adalah pada tahapan proses dismissal. Nah, dalam proses tahapan dismissal ini, ketua melakukan proses dismissal berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan dismissal dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua, dan ketua dapat menunjuk seseorang hakim sebagai reportir atau raportir. Dalam prosedur demisial, ketua pengadilan berwenang untuk memanggil dan mendengar keterangan dari para pihak sebelum menentukan penetapan dismissal apabila dipandang perlu. Penetapan dismissal ini ditandatangani oleh ketua dan panitera atau wakil panitera. Penetapan ketua pengadilan tentang dismissal proses yang berisi gugatan penggugat tidak diterima atau tidak berdasar diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan terlebih dahulu, memanggil kedua belah pihak untuk didengarkan keterangannya. Lalu sedangkan dengan penetapan dismissal harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Baik, tahapan yang ketiga adalah tahapan pemeriksaan persiapan. Di sini tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatannya dan atau tergugat untuk dimintai keterangan atau penjelasan tentang keputusan yang digugat. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruang musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum. Tidak harus di ruang sidang, bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim tanpa toga sekalipun.
Dalam hal ini, majelis hakim berwenang untuk yang pertama, wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Lalu, majelis hakim juga dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan tata usaha atau pejabat tata usaha negara. Sedangkan kalau gugatan dari penggugat dinilai oleh hakim sudah sempurna, maka tidak diperlukan perbaikan gugatan. Selanjutnya langsung memasuki pada tahapan fase persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan ini ada dengan acara biasa atau acara cepat. Jadi, ketua majelis hakim memerintahkan panitera untuk memanggil para pihak untuk mempersiapkan pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Dalam hal menentukan hari sidang, hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dengan 3 orang hakim, sedangkan dengan acara cepat dapat dengan hakim tunggal. Lalu hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Apabila majelis hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum, namun putusan tetap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Selanjutnya, pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh hakim ketua sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Selanjutnya, penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik, asalkan disertai dengan alasan yang cukup dan tidak merugikan kepentingan pihak tergugat. Dan di sini juga penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban. Pada setiap pemeriksaan, panitera harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang. Berita acara sidang ditandatangani oleh ketua hakim sidang dan panitera. Selanjutnya, apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya. Lanjutan sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, dan bagi mereka pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan dari masing-masing pihak. Dengan begitu, kita akan memasuki kepada proses yang terakhir, yakni putusan. Jadi setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulannya masing-masing, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan yang tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau juga bisa ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Baik, dengan
proses yang terakhir yaitu putusan, maka akan berakhir video saya kali ini. Terima kasih, semoga video yang saya buat pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi yang melihatnya, dan semoga atas segala kesalahan dan kekurangan dapat dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.